Halo sahabat rimba, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan berkenalan dengan salah satu hewan paling unik dan misterius di hutan hujan tropis. Siapa dia? Coba tebak. Hewan yang sering dibilang mirip babi, tapi punya hidung mirip belalai pendek, dan badannya seperti kuda nil kecil? Yep, betul sekali. Hari ini kita akan mengupas tuntas semua tentang tapir. Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar nama tapir, tapi belum terlalu kenal. Tenang saja, setelah video ini, kalian pasti akan jatuh cinta sama si pemalu ini. Pertama-tama, mari kita luruskan dulu beberapa kesalahpahaman. Walaupun penampilannya unik, tapir itu bukan persilangan antara babi dan gajah. Ya, faktanya, kerabat terdekat tapir justru adalah kuda dan badak. Keren kan? Mereka semua termasuk dalam kelompok mamalia berjari ganjil, atau yang biasa disebut Poricedactyla. Coba deh perhatikan kaki tapir. Mereka punya 4 jari di kaki depan dan 3 jari di kaki belakang. Unik banget. Sekarang kita bahas soal belalai pendeknya yang ikonik. Itu namanya proboscis. Proboscis ini sangat fleksibel dan kuat, terbentuk dari hidung dan bibir atas yang menyatu. Fungsinya banyak banget loh. Tapir menggunakannya untuk mengambil daun, ranting muda, dan buah-buahan yang jadi makanan favoritnya. Hidung ini juga berfungsi seperti snorkel saat mereka berenang atau berendam di air. Jadi, mereka bisa bernapas sambil tetap waspada dengan keadaan sekitar. Canggih kan? Indera penciuman mereka juga super tajam, membantu mereka menemukan makanan dan mendeteksi bahaya dari jauh. Di dunia ini, ada 4 spesies tapir yang masih ada. 3 diantaranya hidup di Amerika Tengah dan Selatan. Ada tapir berde, tapir gunung, dan tapir Brazil. Nah, yang satu lagi, ini dia jagoan dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yaitu tapir Malaya, atau yang sering kita sebut tapir Asia. Tapir Malaya ini punya ciri khas yang paling gampang dikenali. Badannya punya pola warna hitam dan putih yang kontras. Bagian depan dan kakinya berwarna hitam. Sementara bagian tengah badannya, dari punggung sampai perut berwarna putih, seperti memakai pelana atau selimut. Pola warna ini bukan buat gaya-gayaan loh. Ini adalah bentuk kamuflase yang sangat efektif. Saat mereka berdiam diri di antara rimbunnya hutan, pola hitam putih ini memecah bentuk tubuh mereka, sehingga predator seperti harimau atau macan tutul akan sulit melihatnya. Apalagi di malam hari, saat mereka paling aktif. Oh ya, tapir adalah hewan nokturnal. Artinya mereka lebih suka beraktivitas saat malam tiba dan beristirahat di siang hari. Anak tapir juga nggak kalah menggemaskan. Saat lahir, semua anak tapir dari spesies manapun punya pola garis-garis dan bintik-bintik di seluruh tubuhnya, mirip seperti anak babi hutan atau bahkan semangka berjalan. Pola ini juga berfungsi sebagai kamuflase untuk melindungi mereka dari predator saat masih kecil dan rentan. Pola ini akan perlahan-lahan menghilang dan berubah menjadi warna dewasa setelah mereka berumur sekitar 6 bulan. Lucu banget, ya? Proses transformasinya, kita pindah ke habitat dan makanan. Tapir adalah penghuni setia hutan hujan tropis yang lebat dan daerah rawa. Mereka sangat suka berada di dekat air. Kenapa? Karena air adalah tempat mereka bermain, mendinginkan diri dari panasnya cuaca tropis, dan juga sebagai jalur untuk kabur dari bahaya. Tapir adalah perenang dan penyelam yang andal. Mereka bisa menahan napas cukup lama di bawah air. Soal makanan, tapir adalah herbivora sejati. Makanan utama mereka adalah daun-daunan muda, tunas, ranting, dan berbagai jenis buah yang jatuh ke lantai hutan. Mereka ini penjilat yang pilih-pilih loh. Tapir akan berjalan menjelajahi area yang luas, mencicipi sedikit tanaman di satu tempat, lalu pindah ke tempat lain. Nah, kebiasaan makan inilah yang membuat tapir punya peran super penting bagi ekosistem hutan. Mereka sering disebut sebagai petani hutan atau tukang kebun hutan. Kok bisa? Begini ceritanya, saat tapir makan buah, mereka menelan bijinya utuh. Biji ini kemudian ikut berkelana di dalam perut tapir. Ketika tapir buang air besar di tempat yang jauh dari pohon induknya, biji-biji itu akan keluar bersama kotoran yang kaya akan nutrisi. Ini adalah cara penyebaran biji yang sangat efektif. Berkat tapir, tanaman baru bisa tumbuh di berbagai sudut hutan, menjaga keanekaragaman dan kesehatan hutan itu sendiri. Tanpa mereka, regenerasi hutan pasti akan terganggu. Luar biasa kan peran mereka? Meskipun perannya sangat vital, sayangnya kehidupan tapir saat ini sedang terancam. Semua 4 spesies tapir dikategorikan sebagai rentan atau terancam punah oleh IUCN, Lembaga Konservasi Dunia. Ancaman terbesar bagi mereka adalah hilangnya habitat. Hutan-hutan tempat mereka tinggal terus-menerus ditebangi untuk perkebunan, pertanian, dan pembangunan. Ketika hutan menyempit,
ruang gerak dan sumber makanan mereka jadi terbatas. Selain itu, perburuan liar juga menjadi masalah serius. Di beberapa tempat, tapir diburu untuk diambil daging dan kulitnya. Mereka juga sering jadi korban jerat yang sebenarnya dipasang untuk hewan lain. Kecelakaan lalu lintas juga sering terjadi karena tapir aktif di malam hari. Mereka sering menyeberang jalan raya yang membelah hutan dan akhirnya tertabrak kendaraan. Sedih banget ya membayangkannya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai sahabat rimba? Banyak sekali. Langkah pertama dan paling penting adalah meningkatkan kesadaran. Dengan menyebarkan informasi tentang betapa pentingnya tapir bagi ekosistem, kita bisa mengajak lebih banyak orang untuk peduli. Bagikan video ini ke Timon Man dan keluarga kalian. Ceritakan tentang si petani hutan yang pemalu ini. Kita juga bisa mendukung organisasi-organisasi konservasi yang bekerja langsung di lapangan untuk melindungi tapir dan habitatnya. Mereka melakukan patroli anti perburuan, merestorasi hutan, dan bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk menciptakan kehidupan yang harmonis antara manusia dan satwa liar. Kalau kalian bepergian di daerah yang dekat dengan habitat satwa liar, selalu berhati-hati saat berkendara, terutama di malam hari. Kurangi kecepatan dan waspada terhadap kemungkinan adanya hewan yang menyeberang jalan. Dan yang pasti, jangan pernah membeli produk yang berasal dari satwa liar yang dilindungi. Dengan begitu, kita ikut memutus rantai perburuan ilegal. Tapir mungkin bukan hewan yang paling populer atau karismatik seperti harimau atau gajah. Tapi, peran mereka dalam menjaga keseimbangan alam tidak ternilai harganya. Mereka adalah arsitek hutan yang bekerja dalam sunyi, memastikan hutan kita tetap sehat dan lestari untuk generasi mendatang. Keberadaan mereka adalah indikator dari hutan yang sehat. Jika tapir bisa hidup dengan baik, artinya ekosistem di sekitarnya juga berada dalam kondisi yang baik. Setiap kali kita melihat hutan yang rimbun, ingatlah bahwa di baliknya ada kerja keras dari para petani hutan, seperti tapir. Mari kita bersama-sama menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Kita jaga rumah mereka, agar mereka bisa terus menjalankan tugas mulianya di alam. Yuk, kita buktikan bahwa kita adalah sahabat rimba sejati yang peduli pada semua makhluk hidup. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sahabat rimba, semoga informasi hari ini bermanfaat dan membuat kita semua semakin sayang dengan tapir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Sahabat Rimba agar tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap lestari.